Fatir, Aida Destika, Evan Marta, Angelika Dewi Salsabila, Zara Hananita Setior. Muhammad Aziz Rahmat. Baiklah, kami berasal dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema pendidikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Baik, yang pertama adalah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Tetapi, sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah mengandung sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintah Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain: 1. Elit 1, R3 School, sekolah angka 1. Sekolah ini dikhususkan hanya untuk anak-anak priai, pejabat, dan orang kaya yang hanya boleh sekolah di R3 School yang disebut Elit 1. Jadi, sekolah ini adalah tempat pendidikan bagi anak-anak orang terpandang. R3 merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. ELS menggunakan bahasa Belanda yang menjadi bahasa wajib dalam proses belajar mengajarnya. ELS diperuntukkan untuk keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, atau pribumi dari tokoh terkemuka. Yang kedua adalah Elit 2 atau Tweed School atau disebut dengan sekolah angka 2. Sekolah ini dikhususkan hanya untuk rakyat biasa, bukan golongan pejabat atau priai. Yang bersekolah di Tweed School ini yang disebut sebagai Elit 2. Jadi, sekolah ini adalah tempat pendidikan bagi seseorang rakyat biasa. Tweed Islandsea School atau sekolah kelas 2 atau sekolah angka loro merupakan sekolah rakyat atau sekolah dasar dengan masa pendidikan selama 3 tahun dan tersebar di seluruh pelosok desa. Maksud dari pendidikan ini adalah dalam rangka sekedar memberantas buta huruf dan mampu berhitung. Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah dengan guru tamatan dari HIK. Baiklah, yang ketiga Hollandes Inlandsea School atau biasa disebut dengan HIS. HIS adalah sekolah Belanda untuk bumi putra pada zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini kali pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1914. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak bumi putra yang merupakan keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka. Masa belajar yang diperlukan ditempuh para murid di HIS adalah selama 7 tahun dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dan yang keempat adalah Mary Gibril Leger on the Works atau biasa disebut dengan MULO. MULO adalah merupakan sebuah sekolah menengah pertama di Indonesia yang ada pada era kolonial Belanda. Nama Mary Gibril Leger on the Works memiliki arti pendidikan dasar yang lebih luas. MULO menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengatur saat proses pembelajaran. Nama Mary Gibril Leger on the Works memiliki arti pendidikan dasar yang lebih luas. Yang kelima, SD Mini Middlebury School atau bisa disingkat AMS. Alur pendidikan AMS. AMS adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda dengan masa studi 3 tahun yang menerima lulusan dulu. Banyak orang tua murid menyekolahkan anaknya ke AMS karena dengan keinginan bisa melanjutkan ke jenjang yang semakin tinggi, yaitu contohnya ke THS di Bandung, Teknik High School di Bandung, RHS di Jakarta atau GHS di Jakarta. Guru AMS pada ketika itu, para guru AMS berpendidikan tinggi dari RHS, THS, GHS ataupun LHS. Sehingga contohnya guru aljabar pada umumnya menyandang gelar insinyur, guru sejarah menyandang gelar mister, atau guru botani menyandang gelar dokter, dan sebagainya. Yang B, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Jadi, dampak dari kolonialisme dan imperialisme Belanda di bidang pendidikan bisa dilihat dari daftar berikut. Yang pertama yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, jadi organisasi pelajar pertama yang didirikan pada masa penjajahan adalah Budi Utomo. Organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudir
Organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu Dr. Sutomo dan Suraji, menjadi pelopor bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, banyak organisasi lainnya yang berdiri juga, meskipun banyak yang terbentuk. Tujuan dari organisasi tersebut tetap sama, yang berjuang untuk melepaskan Indonesia dari jajahan kolonialisme. Sekian dari kelompok kami, wassalam.